Kasih karunia yang dari Allah Bapa, Anaknya Tuhan kita Yesus Kristus dan Roh Kudus memberkati saudaraku sekalian. Amin. Salam sejahtera kepada saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Kristus Yesus. Pada kesempatan yang penuh bahagia ini, di awal tahun 2023 ini, saya mau sampaikan selamat tahun baru kepadamu saudara-saudaraku. Semoga tahun baru ini menjadi tahun yang penuh harapan bagi kita. Tahun yang penuh berkat bagi kita semuanya. Tahun yang memberikan kita sukacita penuh di dalam Tuhan, saudara-saudaraku. Kembali kita bertemu di Alena Channel dalam renungan pagi. Firman Tuhan yang menyapa kita dari kitab Matius pasal 4 ayat 4. Dikatakan begini, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Demikian saudara-saudaraku. Ini adalah jawaban Yesus kepada sang iblis waktu Yesus berada di padang gurun. Sang iblis mencobai Yesus dengan berkata, bila engkau benar adalah anak Allah, jadikanlah batu-batu ini menjadi roti. Yesus menjawab di luar dugaan dari sang iblis dengan sebuah firman yang menggetarkan hati sang iblis. Hei, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Ini pernyataan yang pertama. Yesus memberikan sebuah pengajaran tentang kehidupan, bahwa hidup sesungguhnya bukan berasal dari roti atau berasal dari makanan. Sesungguhnya hidup berasal hanya dari Tuhan, karena Dialah pemilik kehidupan. Dialah sang kehidupan itu, dan hanya kepadanya semua orang harus berserah dan menyembah Dia. Itu pengajaran yang disampaikan Yesus. Dan yang kedua, penegasan yang dikatakan oleh Yesus bahwa hidup itu juga berasal dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Firman itu adalah Allah sendiri, dan Allah itu adalah kehidupan. Biarlah semua orang yang mau hidup menerima Allah dan menerima firman-Nya, dan dengan firman itulah yang berkuasa menjadikan setiap manusia menjadi hidup, saudara-saudaraku. Saudaraku yang saya kasihi dalam Kristus Yesus. Ketika kita sudah berada di awal tahun 2023 ini, yang pasti akan banyak cobaan-cobaan kita hadapi, menyangkut persoalan kebutuhan kita, menyangkut persoalan roti atau makanan, menyangkut persoalan ekonomi, kehidupan, keluarga, perkeluarga, saudara-saudaraku. Kita mendengar bahwa di tahun ini secara global kita menghadapi sebuah krisis pangan dan krisis energi. Dan ini sudah disampaikan oleh pemimpin-pemimpin kita pada tahun-tahun yang lampau. Tentu ini menjadi sebuah cobaan bagi kita semua. Sama ketika Yesus berada di padang gurun, di satu situasi yang tidak menyenangkan dan yang susah dan yang sulit itu, Yesus justru berkata bahwa hidup bukan hanya berasal dari roti saja, tetapi dari firman. Dan ini jugalah yang kita bangun, saudara-saudaraku, dalam menjalani tahun 2023 ini, di mana ada orang mengatakan kita akan menghadapi krisis pangan, krisis tentang kebutuhan kita, krisis roti, krisis kebutuhan ekonomi kita. Bagaimana kita menghadapinya? Saudara-saudaraku, jangan sesat bahwa acap sekali banyak manusia untuk pemenuhan ekonomi, pemenuhan makanan atau roti, mereka pergi kepada kuasa-kuasa kegelapan demi pencukupan dari kebutuhan itu. Mereka mengarahkan seluruh hati, pikirannya, dan kekuatannya untuk mencari makan dan mencari makan. Padahal sesungguhnya mereka di dalam keletihan dan kegelisahan tidak dan belum menemukan apa yang menjadi kebutuhan mereka sendiri. Atau mungkin saja mereka menemukan pemenuhan ekonomi, pemenuhan makanan, tetapi
sumber sukacita dan kebahagiaan tidak ada bagi mereka, saudaraku. Oleh karena itu, adalah firman Tuhan yang menyapa kita. Mari saudaraku, arahkan hatimu, arahkan pikiranmu, arahkan jiwamu, dan berserahlah sesungguhnya kepada Tuhan. Sekalipun di tahun ini kita menghadapi ada satu krisis, tetapi ingatlah, orang yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, tidak mungkin Tuhan membiarkannya begitu saja. Pemenuhan tentang ekonomi kita, Tuhan akan sertai dan akan kita cukupkan, dan akan dicukupkan oleh Tuhan. Karena Tuhan itu ada di dalam hati kita, yaitu firman. Firman yang telah berkuasa di dalam kehidupan kita, dan itulah kehidupan itu sesungguhnya. Kehidupan bukan hanya persoalan kenyang, tetapi kehidupan adalah persoalan damai sejahtera, persoalan kebenaran, dan persoalan cinta kasih di dalam kehidupan. Ini berasal dari Tuhan, dan itu akan kita terima ketika kita secara sungguh-sungguh mengimani firman Tuhan, percaya kepada Tuhan, saudaraku. Itu yang menjadi panggilan kepada kita semuanya di awal tahun ini, di tahun baru ini. Mari yakini firman Tuhan, terima firman Tuhan, dan makanlah firman Tuhan itu sendiri sebagai sumber kehidupan kita bersama. Yang kedua, saudaraku, apa yang menjadi pesan firman Tuhan ini kepada kita? Berharaplah kepada Tuhan, jangan berharap kepada yang lain. Terlebih, jangan menyerahkan hidupmu kepada kuasa kegelapan atau kekuatan-kekuatan dunia ini, saudaraku. Acap sekali terjadi, saudaraku. Ada banyak yang menjadi orang meninggalkan iman kepercayaannya demi dan untuk ekonomi. Bagi kita, saudaraku, itu adalah ajaran dan pilihan yang salah. Tetapi sesungguhnya pilihan kita adalah pengharapan kepada Tuhan. Pilihan kita sesungguhnya adalah membangun optimisme di dalam Tuhan. Optimisme inilah yang menguatkan kita, memberikan daya, kekuatan, energi baru kepada kita semuanya, saudaraku, di dalam firman Tuhan. Untuk percaya dan yakin akan firman Tuhanlah menjadi kehidupan kita di tahun 2023 ini. Coba lihat bagaimana penderitaan umat Allah ketika mereka ketiadaan makanan. Tetapi di tengah-tengah kesulitan itu, ada Tuhan yang mendengar dan melihat, sehingga mana diberikan, kebutuhan mereka dicukupkan oleh Tuhan melalui pemberian mana itu. Bila kita khawatir dan bila kita secara psikologis mendengarkan berita-berita yang ada, kita merasa gelisah. Tetapi di tengah-tengah kegelisahan itu, saudaraku, ada firman Tuhan yang menguatkan dan meyakinkanmu bahwa saudara dan aku, kita semua saudaraku, ada Tuhan yang peduli terhadap kebutuhan kita. Sehingga apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah ketaatan, ketundukan, keintiman kita, dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman yang telah menyapa kami saat ini. Sungguh firman-Mu lah kehidupan bagi kami. Bukan hanya persoalan makanan, roti saja, tetapi karena Tuhan adalah sang kehidupan. Biarlah kami percaya dan biarlah kami menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan, supaya kami hidup dan kami beroleh damai sejahtera, sukacita surgawi, dan hidup kami terpuaskan. Terima kasih, berkatilah kami dalam menjalani tahun yang baru ini di dalam Yesus Kristus. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus memberkati saudaraku sekalian. Amin. Mari saudara-saudaraku, optimislah dan penuh harapan di dalam Tuhan. Kehidupan akan kita alami. Tuhan memberkatimu.